105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Hai, selamat sore Sobat Pas. Kembali lagi saya Saif Anwar bersama Anda di sore hari ini. Jadi sepanjang 1 jam nanti Sobat Pas dari jam 16.26 ini kita akan di satu program namanya adalah Gaspol atau Gagasan Politik. Dan sore hari ini kita akan membahas salah satu kontestasi politik lokal yang mana khusus untuk pemilihan kepala daerah yang untuk memperebutkan posisi gubernur serta wakil gubernur Banten. Dan tentunya Sobat Pas, program ini, program Gaspol ini didukung oleh Cilegon Pas FM, kemudian juga Sanet News TV Digital dan juga QP Production. Sobat Pas, untuk terselenggaranya program ini, Gaspol ini, sudah hadir di studio beberapa orang, diantaranya akan bertindak sebagai narasumber kita di sore hari ini yang akan mengangkat tema Wahidin Halim dan Airin, berlawanan atau bersama. Tapi sebelum kita memulai, kita akan sapa-sapa dulu siapa saja yang ada di studio Cilegon Pas FM. Selain itu, Sobat Pas, perlu kami sampaikan juga bahwa setelah hadir juga bergabung di Zoom meeting di antara teman-teman yang ada di sini ya. Tapi sebelum kita sapa yang ada di Zoom meeting, saya akan menyapa dulu beberapa orang yang ada di sini. Di antaranya sudah hadir di studio, yaitu Kang Arif Rifat sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong. Alhamdulillah. Tambah aja kayaknya. Mulai lagi nih. Tambah putih. Tambah nih ya. Oh iya, tambah putih ya. Iya. Ya udah. Itu pertanyaan udah biasa sahabat Opas ya gitu. Tenang Rob. Jangan dulu kaget Rob. Ini dia sobat lama yang sudah memang udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan sore hari ini Kang Arif Rifat akan mendampingi saya sebagai co-host juga di sore hari ini. Chef Anwar, ini perlu ketahui bahwa Gaspol ini adalah 5 tahun ke belakang program kita, dan sekarang di politik saat ini kita angkat lagi nih Gaspol ini. Oh iya, betul. Sebelumnya kita pernah bikin program betul juga ya. Iya. Waktu itu malam-malam kita kumpulin caleg-caleg ya. Iya, betul. Dan ini balik lagi ya. Iya. Oke, Gaspol, Gagasan Politik. Itu tadi Kang Arif Rifat yang sore hari ini akan menemani Anda dan juga menemani saya di perbincangan sore hari ini. Kemudian telah hadir juga di studio kami. Kalau ini saya nggak boleh bercanda. Ya, nanti nilai saya jadi D. Iya. Kang, saya bagian yang seriusnya. Nanti saya yang gelitikin tandanya. Oh gitu ya. Oke, siap. Ini dia Profesor. Waduh, kalau udah urusannya Profesor ini berat ini. Pas ya. Hadir di studio yaitu Profesor Hujoli. Saya panggil Prof. Jo. Oke. Oke aja. Ya. Itu bukan profesor itu sebenarnya. Apa itu? Itu profesiat saja. Oh, profesiat. Tuh kan, mulai kan. Profesor saja jadi gitu kan profesiat dong ini kan ya. Profesor Jojo ya. Boleh Jojo ya? Biasa teman-teman panggilnya Hud. Oh, biasanya dipanggil Hud. Oh, Prof Hud berarti ya. Prof Hud. Tanpa Robin ya. Tanpa Robin. Dan juga tanpa Nabi juga di depan ya. Iya. Oke, Prof Hud yang sore hari ini akan menjadi narasumber kita. Tentunya beliau adalah akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Dan selanjutnya saya juga akan menyapa yang ada di Zoom. Ada. Hah? Ada, sudah ada di tengah-tengah kita ya. Sudah ada di tengah kita ya. Halo, siapa yang sudah di Zoom? Oke, suaranya sepertinya kecil banget ya. Ya. Disapai dulu langsung ya. Sebentar, sepertinya ada kendala teknis ini. Oke, sudah masuk. Halo, Mbak Livi ya? Iya, betul sekali, Chef Anwar. Ada masuk. Oke. Dengar suara saya? Dengar. Coba disapa-sapa dulu Sobat Pas ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan tetap semangat. Guys. Sobat Pas FM dimanapun berada, kali saya sudah dapat menjumpai Anda sama Kang Arif yang menjadi host pada hari ini tentunya program baru kami di Pas FM dan juga TV Production
Gimana lagi kalau bukan di Gaspol. Gaspol. Urusan politik. Gaspol ya Kang Arif ya, luar biasa sekali. Dan di studio kami juga telah hadir narasumber kita yang luar biasa tentunya, Prof. Joli. Apa kabar Prof. Joli? Kabar baik. Alhamdulillah. Prof. Jo ya, panggil Prof. Jo ya, biar seru. Iya. Kang Arif kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah, walaupun jauh di jaraknya gitu ya, yang penting dekat di Zoom dan di Asik. radio pastinya ya. Ini juga ada Chef Anwar, apa kabar Chef Anwar? Halo Mbak Livi, kabar baik. Semoga baik juga yang ada di sana ya. Tapi saya nggak kelihatan loh bukanya sebelah mana ini ya. Dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, siap menyimak untuk ngobrol-ngobrol kita di Gaspol sore hari ini. Oke, baiklah Sobat Pas FM dimanapun berada, saya akan serahkan pada tim saya di Cilegon. Semangat Opa Arif. Siap. Dan juga Kang Chef Anwar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah Sobat Pas, sampai di sini kita basa-basinya langsung ke topik pembahasan kita di sore hari ini tentang Wahidin Halim dan Airin berlawanan atau bersama. Pertanyaan saya pertama. Ini sebenarnya pertanyaan yang memang iseng sih sebenarnya Sobat Pas. Emang sebenarnya Wahidin Halim mau nyalon lagi? Karena memang kan ini nggak ada nggak kayak Airin, iya kan yang sudah di mana-mana gitu kan ya. Cek ombak pun kayaknya Wahidin Halim belum melakukan ini. Gimana Bro? Ini ya sesuatu yang menarik, sebagai tokoh yang kampiun, sebetulnya kampiun di bidang ini. Dia benar-benar bisa masuk pada introduction dan tempo yang pas. Kalau di musik itu kan dia masuknya pada tempo yang pas. Iya. Kalau Airin ini pada posisi di mana dia harus introduction dirinya itu ke masyarakat. Wahidin Halim tidak pada posisi itu. Tidak pada posisi di mana dia harus memperkenalkan diri kepada masyarakat. Masyarakat Banten, saya pengen jadi calon gubernur dah. Kagak kayak itu. Tapi Airin dia harus berangkat dari titik, dia mulai introduction nada dulu kan, dia mulai dari tangga awal. Iya. Bisa dibilang artinya Airin ini hanya dikenal oleh masyarakat Tangerang Selatan, kira-kira begitu atau gimana? Kalau kita lihat dari popularitas dan ketersukaan di Google Analytics ya, kita lihat di situ memang cukup tinggi. Orang cukup ada interest, ketertarikan, searching, melakukan interaksi dengan keyword nama Airin. Nah, itu menunjukkan dia disukai, ada publik yang mengenal luas, bukan hanya di Tangerang saja saya kira. Karena bagaimanapun juga dia masih bagian dari lokal strongman di wilayah Banten. Nah, itu yang tidak bisa dilupakan. Betul. Kelompok dinasti lah kira-kira begitu ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Tidak ada itu dinasti politik kalau di Banten itu. Oh, nggak ada? Tidak ada. Adanya? Di Banten itu ada tokoh-tokoh kuat yang berpengaruh di tingkat lokal. Kalau dinasti politik, dia hanya bisa memberikan satu perintah, dan perintah itu dilaksanakan oleh elemen-elemen di bawahnya. Itu dinasti. Nah, di Banten tidak ada yang bisa melakukan itu. Tapi kalau ini berlaku di tingkat nasional, bisa jadi ada dinasti politik. Karena begitu ada perintah si A, kamu nyalon dah jadi kepala daerah, semua instrumen digunakan untuk mengarah ke situ. Di Banten ini tidak terjadi. Maka dalam banyak forum saya sampaikan di Banten tidak ada fenomena dinasti politik. Itu kesalahkaprahan kita tentang dinasti politik. Yang ada adalah kekuatan-kekuatan lokal, mereka yang ada tumbuh dari tingkat lokal, menguasai wacana di tingkat lokal, dan mereka begitu dicintai oleh masyarakat di bawahnya. Kata dicintai ini bisa by creation ya, bisa karena tumbuh. Nah, ini yang menjadi menarik. Mana nih sisi yang mau ditelisik? Yang by creation, dipelihara, dikelola, ada branding, atau yang tumbuh. Saya suka dengan keluarga itu. Jadi kalau keluarga itu yang muncul, ya saya akan ikut. Seperti itu ya. Artinya, ya mungkin kalau saya melihat sih ini hanya pemilihan kata aja sih sebenarnya. Betul nggak sih tentang itu yang namanya dinasti dan juga tadi si politik lokal, penguasa lokal itu tadi? Bukan ya? Bukan itu, juga? Bukan, itu akan berpengaruh kepada terminologinya, akan berpengaruh kepada sistem yang bekerja di belakangnya.
sebelum kita menjauh nih ya, karena ini tema ini beliau berani-berani amat sih bikin tema ini kan gitu ya. Terus Ini asli orang Banten atau enggak gitu ya? Kalau orang Banten, saya berarti percaya dia bikin tema ini gitu kan. Nah sebelum kita jauh, kita tanya profil beliau dulu. Oh gitu. Beliau Kenapa jauh. gitu? Ya itu tadi saya balikin Oh, ya. itu tadi. Gitu Oh, kan, iya, gitu. iya, iya. Karena beliau tahu banget tentang peta politik di Banten ini. Oke. Makanya berani ngomong, berani bikin tema ini kan begitu. silakan Sebelum dijawab. jawab dulu. Ini mancing ya, mancing. Kalau secara kultural, saya adalah bagian dari masyarakat Banten. Ya. Secara kultural. Lahir nih? Kalau kelahiran, ya secara genetik dari Jawa. Oke. Kota Ya. Tegal, yang suka makan di warteg siapa nih? Iya, kita. Aja kayak dia. Tegal tua pasti Iya. masuknya ke warteg. Iya. Nah, itu lahir di situ, muter-muter kemana-mana, jatuh cinta ke Banten, saya hijrah ke Banten. Hijrah ke Banten ya, sama kita juga hijrah ke Banten ya. Sama gitu. Ya. Gitu. Terus saat ini profesi sebagai dosen itu udah berapa lama? Cukup lama lah. Cukup lama ya. Cukup lama, kalau misalkan dihitung cari susah lah juga. Iya, oke. Baik, cukup lah sebenarnya gitu ya. Berarti darahnya udah darah Banten kan Daerah gitu. Banten ya. Makanya Artinya ini sudah memahami banget ya dari Betul. semenjak Banten masih bagian dari Jawa Barat sudah memahami ya. Kira-kira seperti itu. Iya, kira-kira kita melihat ya, mempelajari bagaimana kultur suatu daerah. Yang menjadikan saya tertarik dengan Banten ya bagian-bagian dari itu, bagaimana interaksi masyarakat Banten. Dan yang menarik adalah satu hal, hanya ada dua, saya bilang ini, hanya ada dua. Ini lepas dari ini ya, dari tema ya, lepas dari nggak apa-apa, tema. bebas. Hanya ada dua daerah dan culture di Ya. dunia ini yang serupa dan identik, tapi beda. Yang pertama adalah karakter Bushido, Jepang. Dia mengenal budayanya, dijadikan sebagai ciri hidup mereka dan diterjemahkan dalam bentuk senjata samurai, katana. Dan mereka begitu living, terjiwai dalam masyarakatnya. Jepang. Satu lagi, Banten. Ya. Dan goloknya. Nah, ini yang membuat ketertarikan. Ada daerah-daerah lain, misalkan di daerah Persia, mereka punya tradisi pedang, tetapi mereka tidak living kehidupan mereka itu dengan kepedangannya. Nah, di Banten mereka living. Golok adalah bagian dari kehidupan mereka. Betul. Dan itu bukan Melekat ya, kemelekatan bukan itu kan, ya. bukan sesuatu yang wah dia sangar bawa golok, bukan begitu. Iya. Dia menjadi sesuatu yang Identik. Ya, itu dia. Ya. Oke, sebelum menjauh nih, saya mau tanya nih, menurut Prof Jo ini, apa sih peta politik saat ini di Banten menjelang pilkada ini? Nah, kalau cerita peta politik secara agregat hanya ada dua sumbu. Yang pertama sumbu Wahidin Halim, yang tidak terucap tapi tidak terbantahkan. Nah itu bisa, tadi pertanyaan udah langsung Iya, benar. betul. Lanjut. Tidak terucap tapi tidak terbantahkan. Yang kedua, yang harus mengusung dirinya, Airin. Dua ini sumbu yang cukup kuat. Nama-nama lain mungkin bisa disebut sebagai partisipan atau mereka sedang melakukan tes ombak. Itu saya tadi di jalan mau nanya itu, Ya. tapi dijawab kenapa mesti ada dua nama ini, yang lain kemana, kan gitu loh. Ya kan ya kok Iya. ya. Kenapa tuh tes ombak itu kenapa? Nggak berani? Bukan ya. Satu, mereka melihat bahwa Wahidin Halim itu dalam silentnya, itu dalam kediamannya itu juga Berpikir. dia menyusun strategi. Iya. Saya sih kebayang begitu. Orang-orang yang memahami Wahidin Halim akan coba melihat Gelombang. tokoh ini dia Iya. santai, smooth, tapi sepemahaman saya dia memiliki karakter yang epistemik. Nah, epistemik, dia mikirnya tuh mengakar tuh epistemik. Nah, Pak Wahidin punya ini, maka dia bisa silent. Bisa silent, bisa tiarap, tapi dia menyusun perangkatnya. Ya. Dan kemudian yang menarik lagi adalah kawan-kawan yang simpatik dengan dirinya itu, dia juga kayak semacam sudah tune in, dia standby itu di pos-posnya tanpa instruksi. Senyap gitu ya. Mereka tinggal nunggu kapan dah gua mulai. Itu dia. Tapi menurut keyakinan Prof Ini seru akan mencalonkan diri. Memang Sangat sudah besar. memproklamirkan kan.
Saya lihat baca di IG ya, ini sudah mulai naik. Oh, Ini sudah mulai, makanya pas banget sih saya mau bahas ini. Ternyata Prof Jo bahas ini gitu ya. Iya. Ya terus. Ini kita bahas Pak WH dulu ya, gitu kan ya itu. Tapi secara hitung-hitungan kira-kira seperti apa? Nah, hitung-hitungan ini panjang kalau proses hitung-hitungan, Ya. karena ini bicara tentang apa namanya, momentum. Jika pilkada dimulai sekarang, 2 hari lagi, ini bakal jadi kekuatan yang besar, Wahidin Halim, kekuatan yang besar. Tapi Airin juga tidak bisa dianggap sederhana. Iya. Hanya saja pada tim Airin ini mereka cukup canggih ya di awal. Dari awal, startnya udah mulai. Di Ya? awal cukup canggih dia melakukan apa namanya introduction ke masyarakat, pengenalan secara luas dengan pola konvensional, door to door, pasang baliho di mana-mana ya, menggunakan pola-pola konvensional seperti itu. Tanpa kemudian ada pendekatan-pendekatan. Nah, setelah masyarakat mengetahui, baru kemudian disusul dengan gerakan-gerakan untuk menyapa mereka. Ini Airin melakukan ini. Nah, ini mereka sudah smooth. Di mana-mana orang sudah kenal, sudah paham. Tetapi ini juga sekaligus menjadi kelemahannya. Oh gitu. Sekaligus menjadi kelemahannya. Kenapa? Karena orang merasa saya sudah kenal kok dengan Airin, saya sudah tune in dengan Airin, dengan timnya, Iya. sehingga mereka latah akses. Latah akses. Nah itu maksudnya apa? Ini kalau profesor ngomong Latah akses. sakit sedikit. Iya. Latah akses. Saya kemarin kenal kok dengan Airin. Kemarin datang. Oke. Jadi seolah-olah saya sudah menjadi bagian Oke. yang apa ya, Iya, yang iya. dekat dengan lingkaran itu. Iya. Terus kemudian saya yang merasa kenal tadi itu merepresentasi diri. Nah, ini celakanya di situ. Merepresentasi diri seolah-olah bahwa mereka adalah bagian besar dari itu. Itu bukan menjadi apa? Malah jadi musibah. Iya, Bukan jadi berkah bagi Airin. betul. Kenapa begitu? Kalau saya sih, kalau sebagai saya orang awam membacanya, oh itu apa berkah dong bagi Airin yang merasa itu latah itu tadi. Betul, tapi celakanya ketika tim ini kan sudah mau menyusup nih, menyusun strategi ke titik dan posisi yang tepat. Ini kita lihat misalkan demografi pemilih itu kan banyak nih latar belakangnya. Kita bikin lapis-lapisnya, ada lapis orang yang melek huruf, terdidik, Yeah. intelek macam-macam kan, itu kan ada karakternya beda-beda. Yeah. Ibu-ibu dan seterusnya. Pemula dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang yang merasa bagian dari ini kemudian latah dekat, ini kemudian membawa Airin masuk ke wilayah-wilayah yang semestinya tidak bisa dan tidak perlu dimasuki Airin. Mestinya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sekolah perlu, Oh, oke. kampus university perlu. Kalau Airin dalam posisi dia sebagai politisi, kemudian dia dihadirkan untuk membangun diskusi publik ke ruang-ruang politik di apa namanya di kampus-kampus, itu welcome. Bagus. Karena gagasan dan visi Airin dibedah di situ. Tetapi jika kemudian kampus-kampus ini menjadi ajang untuk menjadi apa namanya menggelumbungkan popularitas, nah ini menjadi problem. Karena ruangnya bukan di situ. Kampus itu menjadi ruang untuk membedah pikiran, Oke. untuk membedah pikiran. Ya, Kampus adalah tempat untuk membedah pikiran, bukan untuk menaikkan popularitas ataupun seperti itu ya. Oke, sepertinya kita harus berhenti sejenak ya. saya banyak yang mau diomongin Oh soalnya. gitu ya. Oke, baiklah Sobat Pas, seru banget ini membahas tentang Wahidin Halim dan Airin bersebarangan atau bersama. Kita akan lanjut Sobat Pas diskusi kita gaspol setelah yang berikut. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, kembali lagi bersama saya Chef Anwar. Sobat Pas di Gaspol, Gagasan Politik. Kita tadi masih ngobrolin tentang satu tema di sore hari ini. Gagasan politik tema kita di sore hari ini adalah Wahidin Halim dan Airin berlawanan atau bersama. Tadi sudah dibahas, sudah disampaikan oleh Prof Hud. Tentunya kita masih bersama Prof Hud juga. Dan juga di studio juga sudah masih ada Kang Arif Rifat sebagai co-host. Kemudian ada juga, saya mau nyapa dulu yang ada di sana. Halo, yang ada di Zoom masih standby ya?
Halo. Sepertinya delay. Halo Libby. Sepertinya delay. Ya, lanjut aja dulu. Oke, lanjut aja dulu ya. Oke, Prof. Kita kembali lagi ya tentang apa yang sudah kita obrolkan tadi. Mungkin ada akan dimulai oleh ada. Kang Arif. Duluan Saya aja udah- lah. Saya nanti udah aja. siap-siap. Oke, silakan dilanjut. Saya mau Ya, nanti aja. Betul. Prof Hud, kita kan ada rekam jejak ya. Rekam jejak beliau-beliau ini adalah putra terbaik Banten ya. Semuanya dari arah sana nih, Tangerang Raya kan gitu ya. Pak WH sudah 2 periode ya. Baru Satu periode. Satu. Oh, 1 periode. Dan Ibu Airin 2 periode di Tangerang Kota ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Beliau ini punya rekam jejak yang luar biasa buat pembangunan di Banten ini ya. Nah, menurut Prof ini kenapa nggak harus berlawanan gitu ya? Tadi saya Amal ngegelitik gitu ya. Kenapa nggak bergandengan kan gitu ya? Nah itu. Nah, bergandengannya saya berharap nih kami orang warga Banten ada sosok lagi yang melawan beliau-beliau ini. Nah gitu. Nah sosoknya itu mungkin nanti bisa dibahas di Gaspol selanjutnya, Ya, atau betul. bisa dibocorin gitu kan ya. Nah itu bisa dianalisa oleh Prof. Silakan Prof. Nah, kalau cerita tadi ya, ini juga menarik. Oke, siap. Dua orang ini- saya masih standby di sini. Stay tune terus. Oh delay berarti. Oke. Dua orang ini benar ya, mereka adalah Halo, halo. tokoh-tokoh Sudah terdengar terbaik. suara saya? Lanjut. Oke. Tokoh-tokoh terbaik, dan jika keduanya itu disatukan, selesai. Selesainya? Selesai. Stabilitas politik Banten itu akan smooth, landai. Tinggal orang bicara tentang visi. Banten mau diapakan? Iya. 2 tahun ini Banten kan ya kita bilang tak punya arah lah. Kalau kata lagu itu hilang arah ya, hilang arah. Mau kemana tidak tahu. Karena Iya. 1 tahun visinya diperbaiki, 1 tahun visinya diperbaiki. Iya. Padahal rasio pemerintahan itu tidak bisa dalam jangka pendek 1 tahun. Iya. Itu tidak bisa ya. Tetapi anggarannya per tahun. Dan 2 tahun anggaran Banten ini kan sudah susah untuk terukur misalkan dalam segi Iya. ketercapaian kesejahteraan dan visi politik ya. Nah, jika Wahidin Halim Airin ini disatukan, ini akan menjadi. Wahidin Halim Airin Wahidin Halim. Nah, ini kan masih Masih hitung-hitungannya nanti lah. Iya. Itu Udah nggak nanti, sabar. itu nanti. Itu dulu. kita intro dulu kan. Oh, iya. Intro dulu. Kita introduksi. Kita Iya. gelitik dulu di Iya. Kita gelitik di wilayah ini Wahidin Airin ya. Nah, di wilayah ini peta kekuatan politik sudah selesai karena tidak ada sumbu lagi. Nah, begitu tidak ada sumbu, maka yang muncul adalah Paham. bagaimana masyarakat Banten, civil society-nya ini berkumpul, terus kemudian mereka membentuk dan membangun visi politik Banten yang lebih baik. Selesai. Jadi jika gagasan menyatukan Wahidin Halim dan Airin, nah, maka Banten akan berpotensi bergerak lebih aktif. Berarti masing-masing harus menghilangkan egonya dong ya. Semua politisi, bahkan band juga begitu kan? Band itu kan juga vokalis, drama, Iya, harus menyatukan menghilangkan gitu ya. ego masing-masing. Iya. Apalagi mereka hendak memimpin Iya. provinsi. Ya, kalau mereka bergandengan berarti ada 2 lawan antara Tangerang Raya dengan Banten Selatan. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa melawan jejak digital, rekam jejak beliau-beliau ini? Kalau rekam jejak digital itu banyak ya, tetapi persoalannya sanggupkah kemudian membendung popularitas 2 itu? Ya. Gitu. Popularitas, reputasi, dan jangan lupa kapital sosial. Nah, itu artinya artinya setuju. Leadership Wahidin Halim punya. Betul. Kepemimpinan dia punya, pengalaman di pemerintahan dia punya, Iya. jaringan politik matang dia, Iya. ya, pemahaman di birokrasi di luar kepala. Iya. Nah, dari mulai lurah kan menjabat Betul, sampai betul. ke DPR RI. Jadi Iya, apa iya. yang belum ya? Itu. Nah, semua sudah
pemahaman tentang birokrasi, punya leadershipnya strong, ya kuat. Semasa menjabat sebagai gubernur itu banyak angka-angka yang bisa dibanggakan. Airin juga demikian. Angka-angka capaian pemerintahannya, kepemimpinannya di Tangsel sudah cukup bisa dilihat ya. TEV paling paham di sana. Iya. Bagian Tangsel ya, Pak ya. Tangsel paling paham di sana untuk capaian-capaiannya Bu Airin. Tapi kalau kita lihat dari segi kematangan politik, nah ini berbeda. Maka saya bilang cukup Wahidin yang dijadikan sebagai leadership, ya. Terus kemudian Airin, karena kalau Wahidin periode depan sudah tidak bisa bermain. Periode depan 5 tahun ke depan tidak bisa bermain. Tetapi Airin, begitu Wahidin Halim memimpin, terus kemudian menularkan kemampuan leadershipnya, kemampuan penataannya dan seterusnya, terus kemudian nanti di handover oleh Airin, Airin akan tumbuh bersinar menjadi pemimpin perempuan yang kuat di Banten. Tapi mungkin nggak sih itu? Ya, insya Allah. Nah, kalau cerita mungkin, peluang-peluang itu Walau alam bisawab. dalam politik Bisa aja segalanya terjadi. mungkin. Iya. Mungkin terjadi. Iya. Ini ada lagi nih, saya pertanyaan tuh. Tapi mau ngomong tapi lupa gitu ya. Apa nih? Kan Pak WH itu sudah sepuh. Ya, menurut kami gitu kan ya. Bisa nggak usah lagi sih nyalon-nyalon lagi, udah jadi bapak bangsanya Banten aja sih kan gitu ya. Ada nggak wacana Pak WH untuk ke situ gitu? Ini ya, kalau kelompok milenial, kelompok milenial yang gandrung dengan istilah-istilah Gen Z, Gen X, Gen A. Gen Y dan seterusnya, dia akan cenderung punya pikiran begitu. Udahlah, yang bapak-bapak serahkan ke kami. Ini Gen A. Terus kemudian mereka akan dengan bangga pasang kisah generasi milenial, generasi seterusnya, bla bla bla, macam-macam ya. Tetapi kita tidak pernah, bukan tidak pernah, kita coba melihat tren dunia. Kita lihat tren dunia. Presiden Amerika. Nah, Malaysia. Oh, macam-macam ya, kita bisa sebut banyak. Sepertinya nyendongnya ke kiri-kiri. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya, Seru ya. Tapi betul, memang beliau ini rekam jejaknya bagus, nama baiknya juga beliau bagus. Saat ini dia mengakadkan diri ke pesantren kan begitu ya. Nah, apa ya latar belakang beliau ini maju lagi kan gitu? Apakah memang Banten ini sedang tidak baik-baik saja? Apakah ini memang Banten ini harus dirubah gitu kan ya? Nah, ini yang mesti kita analisa juga sebagai anak-anak muda lah kan gitu ya gitu. Gimana, Prof? Kalau pertanyaannya apakah Banten sedang baik-baik saja? Nah, ini tergantung bagaimana kita menggunakan alat ukurnya. Kalau alat ukurnya adalah kemapanan dan kenyamanan, Banten sangat mapan dan sangat nyaman. Kalau menggunakan agregat BPS, Banten baik-baik saja. Kalau menggunakan agregat laporan dari Bank Indonesia, kuartal ekonomi dan pertumbuhannya, Banten baik-baik saja, tidak ada persoalan. Nah, kalau menggunakan rasio baik-baik saja seperti ini, jangan-jangan ada pandangan yang kalau dalam dunia filsafat politik itu disebut sebagai masyarakat anarkisme. Anarkis bukan berarti orang lempar-lemparan, bukan ya, gitu ya. Ada satu aliran politik pemikiran bahwa masyarakat minus pemerintah. Nah, itu disebut sebagai anarkisme. Jadi masyarakat yang bisa self government, yang bisa self regulating. Jadi dia tidak lagi memerlukan pemerintahan, karena dia sudah bisa mengatur dirinya. Nah, kalau menggunakan agregat-agregat tadi, kemapanan dan kebaik-baikan saja, orang-orang Banten itu sangat adaptif. Orang-orang Banten. Saya sebagai orang yang dari luar kemudian datang ke Banten kan sehingga bisa melihat, oh, Banten, orang-orang Banten luar biasa. Mereka mampu bergerak secara adaptif. Dihimpit ibu kota, ya. Tangerang muncul, sementara dia bertahan dalam segi yang rural, tradisional juga kan gitu. Rural di sini berhadapan dengan modernitas. Betul. Dan tumbuh orang-orang yang adaptif, kreatif. Yaitu Banten ini. Nah, kalau agregatnya tadi baik-baik saja ya maka nggak ada masalah. Tetapi jika kita geser, apakah akan begini saja? Itu. Apakah akan begini saja? Maka jawabannya baru tidak.
Banten sedang memerlukan strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Tuh. Kenapa? Untuk membawa Banten 5 tahun lebih baik. Kok bisa begitu? Jangan lupa, yang dihadapi oleh Banten adalah hal-hal yang berhimpit dengan paham-paham internasional. Nah, kan kaget kan? Kok paham-paham internasional? Bayangkan saja, Banten itu ada punya Cikande, punya ribuan pekerja di situ. Betul. Satu saja ada ras ekonomik, ya. Ya. Gangguan ekonomi, terus kemudian perusahaan-perusahaan ini misalkan angkat kaki seperti fenomena di Thailand, terus kemudian di Cikarang itu yang mulai pada bergeser begitu. Tenaga kerja, orang-orang yang tadinya rural society di Banten ini tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Dan ini ribuan secara serentak. Yeah. Terus mau diapakan itu? Maka perlu orang yang bervisi bagaimana menghadapi ancaman-ancaman gelombang yang tiba-tiba dalam bahasa sederhana industri berhenti atau mengalami ras sehingga PHK massal besar-besaran. Ini harus diantisipasi. Kenapa? Karena ini kan kaitannya dengan perdagangan global. Memang yang di Cikande yang ada di Banten itu pangsa pasar ke bawah ke masyarakat kan bukan. Mereka pangsa pasarnya internasional. Maka Banten secara tidak langsung itu berhadapan dengan pangsa pasar global. Iya, betul. Iya. Berarti strong leadership itu bisa dibilang ada di Pak WH gitu kira-kira. Saat ini pada 5 tahun kemarin saya bisa melihat itu. Airin sebagai orang yang ada di kota Tangerang, dia berhasil membangun itu di skala yang lebih kompleks ya. Jadi ketika mixing dua orang ini dalam satu sisi kematangan Pak WH, terus kemudian kecanggihan dan kreativitas Bu Airin, dijadikan satu, Banten akan bisa menghadapi tantangan global. Oke. Kalau Wahidin dan Airin jadikan satu akan bisa menjawab semua tantangan global. Iya. Luar biasa. Kita akan kembali lagi di diskusi gagasan politik di sore hari ini masih dengan tema Wahidin Halim dan Airin berlawanan atau berseberangan. Setelah yang berikut. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, kembali lagi bersama saya Chef Anwar di Gaspol Gagasan Politik. Sore hari ini kita masih bersama dengan Profesor Rujodi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga saya masih ditemani dengan co-host kita Kang Arif Rifat, yang sore hari ini kita membahas tentang Wahidin Halim dan Airin. Berseberangan atau bergandengan? Ya. Kalau tadi sih arahnya memang pengennya sih gandengan aja ya. Biar selesai kan. Biar selesai. Tapi nggak seru buat saya. Nggak seru. Dan kayaknya sih kalau saya melihat ini hanya sebatas hanya untuk menekan biar kondusif aja sih. Kalau saya sih melihatnya begitu. Iya. Gitu nggak sih, Prof? Nah, Prof itu kan provokator ya, Prof. Provokator. Jadi saya harus memprovokasi pemikiran ya. Provokasi pemikiran bahwa kenapa perlu ada gagasan untuk menyatukan keduanya. Tadi satu, bukan persoalan untuk menekan, tetapi apa yang mau dihadapi oleh masyarakat Banten adalah pertaruhan masa depan yang lebih kompleks dan rumit. Maka dalam fase itu kunci yang kuat adalah kepemimpinan yang kokoh. Tanpa kepemimpinan yang kokoh, 2 tahun kan Banten sudah terbukti. 2 tahun terakhir ini kalau misalkan kita masyarakat menyimak kisah-kisah di pemberitaan dan seterusnya, kita bisa melihat kepala sekolah bagaimana mereka bekerja di sektor pendidikan, bermain-main asik dengan siswa baru itu kan, tidak bisa bayar LKS, diancam tidak diberi nilai, ya hal-hal yang seperti itu. Bahkan di tingkat pendidikan ya sampai seperti itu. Nah, terus kemudian kisah-kisah latah teknologis itu juga muncul. Banten mau bikin metaverse pendidikan, itu kan latah-latah. Nah, yang seperti ini ketika dikelola dengan leadership yang kuat, maka arah dari SKPD, pemerintah daerah di belakangnya itu akan mengarah kepada satu titik. Bidang ini punya arah visi yang jelas. Mereka tidak menciptakan gambaran-gambaran yang tanpa kajian. Mereka bukan menciptakan
gaya-gayaan kan, pengen bikin ini mercusuar yang hebat, ya nggak seperti itu. Banten tidak boleh dikelola dengan pola yang seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau tadi kan kayaknya positif semua nih ya. Bisa dibilang periode pertama Wahidin Halim ini luar biasa gitu, Bro. Kalau sisi negatif akan ada, selalu ada. Pasti. Itu pasti ada. Tapi kalau di persentase antara negatif dan positif itu, Nah, itu tergantung bagaimana kita melihat tadi ya tentang instrumennya, alat ukurnya mau bagaimana nih. Nah, alat ukurnya mau bagaimana. Kalau alat ukurnya tentang ya di dalam dunia politik dan pemerintahan itu kan akrab dengan pembagian kue ya, terus kemudian kemitraan dengan pihak ketiga, dengan rekanan. Wahidin relatif bersih dari hal-hal yang seperti itu. Tidak terlibat secara langsung, bahkan tidak terlibat ya langsung maupun tidak langsung dalam hal-hal dan praktik yang seperti itu. Jadi tidak digunakan kuasa politisnya itu untuk membangun kerajaan bisnis, tidak digunakan untuk itu. tidak seperti sebelumnya. Nah, itu harus menggunakan data. Saya nggak berani nanya itu. Itu harus menggunakan data Iya. kalau itu. Iya. Tapi secara rekam jejak beliau waktu kemarin periode Pak WH memang kelihatannya fine-fine saja ya kelihatannya. Menurut Pak Prof gimana? Pak Iya. Prof, menurut Prof Hud gimana? Ya, tadi ya provokatornya itu ya. Iya. Ya baik-baik saja memang. Iya. Ada kepemimpinan yang bisa diteladani oleh orang-orang di sekitarnya di SKPD sehingga mereka memiliki ketaatan yang lebih baik. Setuju, ketaatan yang lebih baik. SKPD-nya itu ya. Oh gitu. Saya melihat itu gitu di sosok beliau. Ini bukan ini, tapi saya melihat itu. Kalau saya pribadi, saya nggak melihat sesuatu hal yang berbeda dari 5 tahun ke belakang. Kemarin. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu lagi. 5 tahun yang lalu lagi gitu loh. Kalau saya sih ya. Ya. Karena saya kan di rumah terus jadi nggak tahu. Ya, Pak, boleh tanya nggak? Ini keterkaitan dengan masyarakat Banten khususnya kan gitu ya. Di peta politik ini apa sih yang mereka harus minimal aware dengan politik yang saat ini akan terjadi gitu? Ya contohnya kan pilkada ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Sementara kan saat ini ya punten akhirnya sudah startingnya udah mulai dari awal. Iya. Baliho segala macam dan lain sebagainya kan gitu. Nah, analisa masyarakat ini ke kita biasa-biasa saja atau gimana? Ya kalau dilihat dari ketertarikan terhadap Airin ya mereka di tingkat lisan ya mereka masih bicara tentang Airin karena balihonya itu menyihir publik. Nah itu. Saya bilang balihonya yang menyihir publik. Bahasanya bukan yang lain itu ya. iya itu Tadi ya. gitu kan? Menyihir betul. Iya. Emang keren, timnya keren gitu bikin brandingnya bukan yang lain, Iya. cuma Airin itu kan ya. Tag-nya bagus ya. Iya. Tagline-nya bagus itu. Bagus, luar biasa. Tapi Nah itu saya tuh tunggu itu tapinya Ya, ya. tapinya itu tadi saya ditunggu-tunggu. smart citizen-nya dibentuk atau tidak? Smart Citizen. citizen-nya, iya. Kecerdasan warga Bantennya ditumbuhkan atau tidak? Emang itu perlu? Perlu lah Pak. Oh begitu ya? Kok saya jadi narasumber? Nah ini caranya gimana supaya masyarakat itu dibubuhi atau diedukasi menjadi smart citizenal itu? Satu hal ya, jangan mengandalkan dari kapital power semata, dari kekuatan kapital saja. Jadi jangan asuh masyarakat Banten konstituen ini dengan kamu datang ke tempat saya hadir untuk kemudian Anda menerima apa yang saya bagikan. Nah, capital power ini sudah dihentikan. Sudah, jangan ajak masyarakat Banten untuk transaksional seperti itu. Artinya money politik lah ya, kira-kira gitu ya? Ya, bukanlah. Oh bukan ya? Bukan, ya. Bukan. Transaksional saja lah. transaksional. Mana politik tuh? Mana politik udah ganti. zaman dulu, sekarang mah bayar membayar lah. Iya. Telat saya berarti ya. Lanjut. Iya. Nah, itu udah berhenti dah yang seperti itu. Ajak mereka untuk Harus berpikir. dihentikan. Harus dihentikan. Iya. Gitu. Nah, persoalannya bukan yang lain masih menggunakan pola itu kan? Iya betul. Nah, membangun smart citizen kan belum sampai ke titik itu. Iya.
Wahidin sudah mencoba membangun literasi di masa Betul. 5 tahun yang lalu, itu kan udah bangun itu. Maka Wahidin bisa bersiap dia. Begitu lagu udah mulai jalan, saya masuk di wilayah Inteng, bisa berjalan. Jadi pertanyaannya bisa bergandengan atau berseberangan ya? Akan elok jika bergandengan. Akan elok. Akan elok. Tapi kondisinya adalah pelabuhan mereka itu pastinya tidak mau antara yang bagian satu sama yang bagian dua. Persoalannya begini, kita kan tidak melihat sosok ya apple to apple-nya, Ya. person to person-nya Ya. ya. Kita akan melihat Kepentingan. orang-orang di sekelilingnya itu Itu, mau ya. menerima atau tidak. Nah itu persoalannya kan. Orang-orang di sekelilingnya. Jadi ketika mengawinkan dua tokoh ini yang bergesekan kuat, justru sebenarnya adalah orang-orang di sekitarnya. Di sebelah mana nih yang kuat itu? Di Wahidinnya atau di Iya, Wahidin? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jangan dikatakan bahwa Wahidin dalam silent operation-nya itu Iya. juga tidak ada orang yang mengelilingi. Operasi semut. Itu Iya, iya, silent iya. operation kan, dia menggunakan politik itu, dia diam, tapi dia memberikan stretching pada timing yang pas, muncul pada timing yang pas. Ini belum closing statement ya. Soalnya saya mau nembak soalnya. Belum ya. Kita masih satu season lagi. Masih Ini baru satu season saja. ketiga. Mau nembak Satu. Prof nanti. Iya. Saya di sana juga sudah menunggu itu. Iya. Biar dia lagi di konsen aja. Kita asik-asik aja terus kan itu. Seru ya kalau udah membahas tentang peta politik saat ini di Banten dan terutama sosok ya. Ini sebenarnya kami juga kemarin pengen ngomong tentang sosok ya, tokoh Banten, tapi ya gayung bersambut nih. Prof Hud berani menciptakan tema itu, asik nih untuk dibahas. Daging nih semuanya. Namanya kan provokator. Provokator. Oke, Iya. Pak Bukan profesor, Provokator. bukan ya. Baik, Pak Provokator. Menurut Pak Provokator, ya kan, Anda dari sekian banyak yang sudah muncul nih, yang paling layak siapa sih sebenarnya? Itu pertanyaan itu nanti. Tadinya menembak itu. Udah nanti. Udah. Oh itu ya. Dua orang ini layak. Hanya dua orang itu. Dua orang itu layak. Pertanyaannya saya adalah gini. Tapi nanti Siapa aja yang kali. Oh iya, Nanti aja kayaknya. ya udah. Pertanyaan itu disimpan Oh, iya, dulu, iya, Sobat iya. Pas, Ya. karena sekarang ini kita harus break untuk menuju ke sesi selanjutnya. Setelah siap. yang berikut ini. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, masih bersama saya Chef Anwar di Gaspol, Gagasan Politik. Kita sekarang ini sudah masuk di sesi akhir dari tema kita, yaitu Wahidin Halim dan Airin bergandengan atau berseberangan. Nah, tadi sebenarnya ada banyak yang ingin ditanyakan, cuman karena memang kondisi waktu yang sudah tidak memungkinkan, kita sudah masuk di sesi terakhir. Ya. Dan itu artinya saya langsung ke co-host yang katanya sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya ya. Ada titipan pertanyaan sebenarnya. Oh, ada titipan pertanyaan. Ada banyak titipan Kalau pertanyaan. memang titipan itu adalah amanah. Iya, jadi harus dan disampaikan amanah itu gitu ya. harus disampaikan. Oke. Bisa disampaikan sekarang. Baik, ada titipan pertanyaan ya, terutama untuk kedua sosok yang disampaikan gitu kan ya. Pandangan Prof ya tentang tokoh kedua politik ini di Banten, kiprah mereka dalam dinamika politik saat ini mau kemana sih arahnya kan gitu ya? Atau Pak WH itu sudah punya angan-angan yang belum tersampaikan pada saat periode yang sebelumnya, atau Bu Airin ingin menciptakan hal baru di Banten ini? Bagaimana menurut Prof Hud? Sebenarnya jika visi masing-masing politisi ini yang hendak digali, justru kita perlu bertanya kepada orang-orang yang mengotaki. Mengotaki itu bahasa Prof. Mengotaki apa? Menginisiasi. Itu orang-orang yang ada di balik mereka ini, Itu ya. Yang meng-create itu yang kemudian harus diminta untuk berbicara apa yang sedang dijual oleh Airin, Nah, itu. apa yang sedang dijual oleh Wahidin. Tapi pada titik ini Wahidin tidak sedang mempropagandakan sesuatu. Oke. Jadi kita bisa mengasumsikan Wahidin sedang mencoba untuk on the track pada 5 tahun yang lalu yang telah dia kerjakan untuk disempurnakan menuju 10 tahun akan lebih akan lebih stabil. Iya. Itu. Tetapi kalau misalkan Bu Airin dalam posisi
mencoba sebagai pendatang baru, pasti dia akan membawa visi yang baru. Soalnya beda Tangsel dengan Banten gitu ya kan itu. Karakteristiknya beda, demografinya berbeda, kompleksitasnya berbeda, tantangannya berbeda. Apa yang ditawarkan beliau? Nah, ini yang bisa menjawab detail adalah orang-orang yang ada di balik dari Bu Airin ini semestinya. Ya. Saya sebenarnya Oke. Kalau saya bicara prediktif. Oh iya, Oke. iya. Ya, soalnya saya mau mengundang teman-teman yang mengotaki beliau-beliau ini kan. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa hadir di Wah. sini kan gitu ya. Kayaknya kalau itu bisa terwujud bagus Asik, juga itu. asik. juga Masyarakat itu. Banten bisa melek. Oh, tawarannya ini. Oh, tawarannya ini gitu kan. Betul nggak Pak? Nah, itulah yang saya sebut tadi sebagai smart citizen. Bangunlah smart Iya. citizen. Smart konstituen juga. Apa? Ya. Nah itu ini pertanyaan titipan juga nih. Bagaimana cara membangun smart konstituen di publik politik saat ini gitu? Banten khususnya. Jajakan visi. Jajakan Visi. kayak jualan gitu. Jajakan Iya. tuh jualan kan ya? Iya, Oh. tawarkan visi. Airin sudah saatnya harus bicara tentang visi Banten. Gitu. Sudah saatnya bicara apa yang mau dikerjakan untuk Banten. Wahidin orang sudah bisa menakar pada 5 tahun yang lalu. Iya, Itu betul. bisa memproyeksikan untuk 5 tahun berikutnya kan. Kalau di seni di fisika itu kan tinggal proyeksi saja jadi. Matematika tinggal proyeksi bisa. Betul. Tapi kalau Bu Airin untuk naik ke gubernur, dia harus menyampaikan kepada publik apa yang mau dia kerjakan. Atau lebih enaknya Bu Airin suruh di sini ya? Boleh saja kan? Boleh saja. Iya kan biar masyarakat tahu gitu kan. Prof, tapi sebelumnya pernah ada semacam survei gitu nggak sih? Pernah? Oh banyak kan orang-orang yang mensurvei Itu bagian Kang Usep kalau survei. Ya, kita ini dulu lah. Kan obrolannya terkait dengan itu. Iya. Apakah yang namanya Wahidin Halim dan juga Airin ini sudah pernah dilakukan survei dan masuk dalam survei? Catatannya seperti apa? Belum. Belum. Itu tadi apa namanya? Itu aja sudah jadi apa katanya? Ini kan sebenarnya celetukan dari Kang Arif tadi kan gitu. Kemudian kita goreng kan. Saya beri landasan pikirannya begini ya. Masih ada pertanyaan? Sebelum saya tembak pertanyaan Tembak, yang lain. silakan. Iya. Prof, ini dari tadi saya pengen ngomong gitu ya. Yang pantas, ini yang pantas nih. Banten 1 siapa? Banten 2 siapa? Menurut Prof ya? Dari ulasan yang tadi saya sampaikan, garis besarnya sudah terlihat. Wahidin Iya. ada di strong leadership, pengalaman, dan memiliki satu peluang. Iya. Airin bisa melanjutkan, Wahidin bisa melanjutkan visi dalam 2 tahun lagi. Dua-duanya hebat. Dua-duanya luar biasa. Iya. Gitu. Setuju. Airin luar biasa, Wahidin luar biasa. Asal Gitu. Gitu ya? para yang mengotakinya Ah, mau legowo atau tidak kan begitu nah ya? persoalannya adalah Persoalannya nih. persoalannya ini tadi gagasan dari Kang Arif, celetukan tadi Iya. Kang Arif itu untuk menyatukan ini akan mengganggu interest orang-orang yang ada di sekitar mereka berdua. Oh jangan disatukan nanti begini. Nah nanti justru perlawanan sengit akan muncul Iya. dari orang-orang yang interestnya terganggu dengan bersatunya dua orang. Padahal menurut kami orang luar ya, kalau dua-duanya bergandengan tangan selesai Banten. Itu. Itu ya. Ini tolong digaris bawahi ya para mengotak beliau kan gitu ya, selesai. Itu silakan ya. Soalnya semua punya pendapat masing-masing. Tapi menurut saya secara rekam jejak beliau-beliau ini luar biasa. Kalau dibersatukan Banten selesai. Dalam persoalan Banten selesai apa aja Luar bisa biasa diselesaikan. kuadrat kan ya? Oh, luar biasa kuadrat kan gitu. Kalau ya. dipresentasikan berapa persen sih untuk terjadinya duet antara Wahidin dan juga Airin ini? Nah, Pertarungannya justru ada pada kelompok interest. Orang-orang di interest di belakangnya itu ingin tidak memonopoli dan menjadi pemegang monopoli tunggal. Kalau mereka ingin menjadi pemegang monopoli tunggal, maka mereka ketika mendukung jagonya akan mengatakan jangan mau. Karena ketika Anda menjadi the champion, menjadi juaranya, saya yang akan memegang semuanya. Oke. Nah, orang-orang seperti ini yang nanti kemudian akan melakukan penolakan keras. Jangan mau jadi nomor 2. Nah. Jangan mau jadi. Oke, ini terakhir bener, ini Iya, pertanyaan udah, terakhir ya. silakan. Ini kita sudah punya 2 tokoh, kita kantongin ya, kantongin, selesai lah urusannya kan. Nah, siapa yang bisa melawan itu? Bisa disebutkan nggak tokoh-tokoh Banten ini? Kalau untuk Nggak apa-apa, sebutin aja, nanti kita mengimbangi undang. 2 orang untuk mengimbangi 2 orang ini akan sulit, ya.
Begitu dua orang yang dikantongi ini selesai, Ya, pastinya kan ada nggak lawan kardus dong. Pastinya kan ada. Oh iya. Ada sosok yang Akan ada menurut orang yang- Prof di Banten ini ada yang lebih dari itu. akan ada try and error. Akan ada try and Sebutin error. dua nama lah. Terus kemudian satu Maksa. lagi ya. Akan ada yang namanya emosi primordial. Nah, ini nanti akan digoreng. Ketika dua orang ini disatukan, nanti muncul gerakan politik primordial. Tangerang kota, Banten di perkotaan dengan Oke. Banten di rural Oke, pedesaan, akan terpisah. selatan utara akan muncul seperti itu. Jadi gaya pikir primordial itu akan dimunculkan. Dia mewakili modernitas, maka yang tradisional akan berusaha ditampilkan. Nah, nanti dengan sendirinya lawan-lawan ini akan muncul di sini. Oke. Mereka yang berpikir dengan gaya modern, gaya paternalistik, terus kemudian gaya primordial, nanti akan muncul. Yang selatan akan memunculkan dirinya. Udah, satu orang aja sebutin, nggak usah dua lah. Ya, tokoh-tokoh selatan sajalah. Siapa Nanti contohnya? akan muncul begitu. Iya, siapa itu? Contoh lah. Contohnya, Ya. contohnya ini Kang Arif ini. Prof belum berani ya. Nggak berani nih. Bukan, kita jangan Kan mengusik. provokator katanya. Ya. Tetapi kan harus kalkulatif. Kalau Kalah, Bang. skala, Kalah aja profesor, kalau yang susah kalau kita mau ini. Provisiat. Iya. Jadi belum berani nih menunjukkan satu sosok melawan kedua tokoh hebat ini. Belum ada yang Apa? Dalam sudut pandang saya belum menemukan screening itu. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan ya. Iya. Di yang sobat pas bisa dengar, oh si ini. Nah, kita bahas lagi nih gitu kan. Dan gitu. nanti kita akan bahas lagi Iya, siapa-siapa yang layak untuk menandingi Betul. kedua orang ini. Betul. Gitu Iya. ya. Dan yang menarik barangkali juga tiba-tiba ya ada durian jatuh. Iya. Ya, dari Teuku Umar dari sana Iya. jatuh ditaruh. Nih nanti Banten ini ya pasangan ini dengan ini. Wah, itu juga bisa terjadi kan? Asik ya, seru sebenarnya kan gitu ya. Iya, bisa jadi Oke. ya. Baik. Ini sudah hampir selesai. Tapi masih kurang ya. Iya. Kita lanjutkan lagi ya. Hah? Kita lanjutkan lagi. Iya. Saya pengen nanti sosok nama kedua Oke. itu akan muncul dari Prof. Kita angkat lagi kan. Baik. Kita sambung nanti di berikutnya. Season Contohnya berikutnya. begitu kan. Iya. Nah, saya pengen dengar kesimpulan dari Profesor. Jadi Banten sudah saatnya untuk lebih dibangun, gerakan menjadi smart constituent, Smart konstituen ya. melangkah meningkat menjadi smart citizen, Wah. berdayakan masyarakat Banten ini bukan hanya sekedar untuk dimobilisasi, tetapi tingkatkan dalam bentuk partisipasi politik Setuju. yang konkret. Keren. Oh, Cukup selesai kalau gitu. partisipasi politik yang Oke, itu tadi Jadi- Sobat Pas, satu insight. Jadi Hah? kalau WH dengan Airin bergandengan selesai. Selesai. Iya. Dan selesai Mudah-mudahan. juga perjumpaan kita di sore hari ini di Gaspol, Gagasan tentunya, politik. Gagasan politik. Ya. Terima kasih kepada Profesor Hujuli yang sore hari ini sudah memberikan banyak insight kepada Sobat Pas. Daging semua ini. Tadi Daging katanya semua. provokator saja. Dan terima kasih juga kepada Kang Arif yang sore Siap. hari ini sudah mendampingi saya sebagai co-host. Dan Kita kru ketemu lagi Sanet ya. Dan ada kru Sanet. Tentunya Sobat Pas Gaspol hari ini Dan dari Jum. persembahkan oleh Cilegon Pas FM, kemudian Sanet News TV Digital dan juga QP Production. Ya. Gaspol akan kembali di minggu depan. Kembali lagi, terima kasih sekali lagi, terima kasih Oke, buat sampai Profesor ketemu, Ujori dan terima Sobat. kasih juga Hatur nuhun. untuk Kang Arif Rifat. Sampai di sini perjumpaan kita di Gaspol. Saya Chef Anwar pamit dan selanjutnya akan kembali di Ngepas Sore bersama Rana Kabani.